Sejak awal kemerdekaan, bangsa ini berjuang di tengah kekacauan dan harapan. Soekarno berdiri di depan, membawa semangat persatuan. Pancasila jadi jangkar di tengah badai, panduan supaya bangsa muda ini gak terpecah. Tapi perjuangan gak selesai di situ. Tahun-tahun setelahnya, kita sempat berubah bentuk jadi Republik Indonesia Serikat di tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda. Katanya, biar semua daerah bisa bersatu dengan caranya masing-masing. Tapi ternyata, semangat kebersamaan itu justru terancam. Lalu pada tahun 1950, kita kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila terasa makin kuat, karena rakyat sadar Indonesia cuma bisa berdiri kalau bersatu. Masuk masa demokrasi terpimpin, Soekarno mencoba arah baru. Ia ingin semua diatur dalam satu kendali, supaya negara stabil setelah masa demokrasi liberal yang penuh konflik politik. Tapi dalam kenyataannya, demokrasi kita perlahan kehilangan suaranya. Pancasila masih disebut di podium, tapi penerapannya mulai berat sebelah. Lalu datang Orde Baru. Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal lewat kebijakan UU Nomor 3 Tahun 1985. Bahkan mengajarkan P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila di sekolah-sekolah sejak 1978. Tapi di balik semua itu, rakyat nggak sepenuhnya bebas bersuara. Pancasila jadi seperti slogan yang dipajang, bukan lagi nilai yang benar-benar dihayati. Sampai akhirnya, krisis ekonomi 1997 hingga 1998. Ketidakadilan dan suara rakyat yang tahan terlalu lama meledak. Tahun 1998, suara itu pecah jadi gerakan besar. Rakyat turun ke jalan, menuntut perubahan. Soeharto akhirnya mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi pun dimulai. B.J. Habibie membuka jalan demokrasi, memberi ruang bagi kebebasan pers dan membebaskan tahanan politik. Gus Dur datang membawa semangat toleransi dan kemanusiaan. Megawati melanjutkan, menata kembali stabilitas negara dan memperkuat lembaga demokrasi. Lalu era SBY, Jokowi, hingga Prabowo menghadapi zaman global yang serba cepat dan kompleks. Tantangannya bukan lagi penjajahan fisik, tapi bagaimana menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah arus informasi, perbedaan pandangan, dan godaan ego kelompok. Dari semua perjalanan itu, kita belajar satu hal, Pancasila nggak butuh dihafalkan, tapi dihidupkan. Saat kita jujur dalam bekerja, mau saling tolong, dan menghargai perbedaan, disitulah Pancasila hidup dalam diri kita. Kita, generasi muda yang punya tugas besar, menjaga agar nilai-nilai itu nggak cuma jadi sejarah, tapi jadi nafas yang membuat kita tetap Indonesia.